Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya dan ibu dosen pengampu. Pada video kali ini kami akan membahas terkait kondisi politik dan ekonomi Nusantara sebelum dan setelah kedatangan Islam, khususnya di Pulau Sumatera, Jawa, dan Indonesia bagian timur, dalam memenuhi tugas mata kuliah wajib sejarah masa Islam. Pada pembahasan berikut kita masuk ke wilayah Sumatera. Wilayah Sumatera, awal Islamisasi di Nusantara. Wilayah Sumatera merupakan salah satu daerah pertama yang menerima pengaruh Islam di Nusantara. Masuknya Islam di Sumatera diperkirakan dimulai sejak abad ke-7 Masehi melalui para pedagang Muslim dari Arab, Persia, dan India yang singgah di pelabuhan-pelabuhan pesisir. Bukti menunjukkan perkembangan Islam dapat dilihat dari munculnya kerajaan Islam seperti Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh. Sebelum Islam datang, kondisi politik Sumatera didominasi oleh kerajaan Hindu-Buddha, terutama di Kerajaan Sriwijaya. Raja menjadi pusat kekuasaan dan memperoleh legitimasi melalui konsep Dewa Raja. Pengaruh budaya India sangat kuat dalam sistem pemerintahan maupun kehidupan masyarakat. Di dalam bidang ekonomi, Sumatera berkembang sebagai pusat perdagangan maritim internasional karena letaknya yang strategis di jalur perdagangan Selat Melaka. Pedagang dari India dan Tiongkok menjadikan pelabuhan-pelabuhan Sumatera sebagai tempat transit dan pertukaran barang. Selanjutnya yang ditampilkan merupakan makam Tuhar Amisuri yang berada di Baru, Sumatera Utara. Temuan arkeologis ini menjadikan salah satu bukti penting keberadaan komunitas Muslim di Nusantara pada masa awal. Baru sejak dulu dikenal sebagai kota pelabuhan internasional yang ramai dikunjungi oleh pedagang dari Arab, Persia, dan India serta berbagai wilayah Asia di lainnya. Keberadaan makam ini merupakan proses Islamisasi di Sumatera tidak terjadi melalui penaklukan militer, melainkan melalui interaksi perdagangan dan hubungan sosial yang berlangsung secara damai. Para pedagang Muslim yang datang ke Barus tidak hanya melakukan aktivitas ekonomi, tetapi juga memperkenalkan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Nah, di sisi lain teman-teman terdapat suatu makam Sultan Malik As-Saleh, pendiri sekaligus penguasa pertama Kerajaan Samudra Pasai yang terletak di Aceh Utara. Sultan Malik As-Saleh wafat pada tahun 1297 Masehi dan dikenal sebagai salah satu tokoh penting dalam sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Makam ini memiliki nilai sejarah yang sangat penting karena menjadi bukti keberadaan kerajaan Islam pertama yang memiliki pengaruh besar di Nusantara. Samudra Pasai berkembang menjadi pusat perdagangan internasional sekaligus pusat penyebaran agama Islam di kawasan Asia Tenggara. Melalui kerajaan ini, Islam tidak hanya berkembang sebagai agama, tetapi juga mulai memengaruhi sistem pemerintahan, hukum, pendidikan, dan kegiatan ekonomi masyarakat. Samudra Pasai bahkan telah menggunakan mata uang berbasis Islam berupa dirham sebagai alat transaksi perdagangan. Oleh karena itu, makam Sultan Malik As-Saleh menjadi bukti transformasi besar yang terjadi setelah Islam berkembang di wilayah Sumatera. Di sini saya akan menjelaskan tentang Islamisasi dan perubahan politik ekonomi di Pulau Jawa, yakni ada perdagangan, dakwah, budaya, politik, dan ekonomi. Nah, di sini juga ada sektor ekonomi, yakni perdagangan dan agraris. Nah, masyarakat Jawa mengandalkan sektor agraris, terutama pertanian, perdagangan juga mulai berkembang melalui pelabuhan-pelabuhan pesisir yang menjalin hubungan dagang dengan India, Arab, Persia, dan Tiongkok. Nah, selanjutnya adanya perubahan politik dewa raja ke kesultanan. Jadi, setelah Islam berkembang di Pulau Jawa, konsep pemerintahan yang sebelumnya berlandaskan dewa dan raja kemudian ditinggalkan dan digantikan dengan konsep kesultanan. Penguasa tidak lagi disebut raja, melainkan sultan yang memperoleh legitimasi berdasarkan ajaran Islam. Nah, dulunya tuh sistem dewa raja memiliki kekuasaan absolut, legitimasi kekuasaan bersumber dari agama, yakni Hindu dan Buddha. Lalu digantilah dengan sistem kesultanan yang dimana pemimpin memerintah dengan amanah dan adil. Nah, legitimasinya juga kekuasaan bersumber dari ajaran Islam dan syariat. Di sini juga ada perdagangan maritim yang berpusat Islam di Pulau Jawa. Saat itu negara-negara nggak terlepas dari
Arab, Persia, Gujarat, dan Tiongkok. Nah, ada juga mereka menyebar secara damai melalui interaksi dagang, budaya, dan pernikahan. Pelabuhan-pelabuhan penting seperti Demak yang berada di Jawa bagian utara, Gresik yang berdiri sejak awal abad ke-15, dan juga Banten yang berdiri sejak abad ke-16. Komoditasnya yaitu ada rempah-rempah, gula, kayu jati, dan hasil bumi lainnya. Di sini terlihat Maulana Malik Ibrahim berdakwah. Dalam berdakwah, Maulana Malik Ibrahim juga mengajarkan nilai-nilai keislaman. Beliau membantu masyarakat dalam bidang pertanian, perdagangan, pendidikan, dan kesehatan di Pulau Jawa. Di sini juga ada makam Maulana Malik Ibrahim yang menjadi salah satu bukti sejarah mengenai awal penyebaran Islam di Pulau Jawa. Beliau dikenal sebagai tokoh yang berhasil memperkenalkan Islam dengan keteladanan, kepedulian sosial, dan hubungan baik masyarakat. Ini juga menjadi situs sejarah bahwa besarnya peran beliau membangun dakwah Islam yang diteruskan oleh para wali songo saat itu. Gambar ini menunjukkan makam Fatimah binti Maimun yang berada di Leran, Gresik, Jawa Timur. Batu nisan pada makam ini bertuliskan tahun 1082 Masehi sehingga menjadi salah satu bukti tertua keberadaan Islam di Pulau Jawa. Penemuan makam ini memperlihatkan bahwa hubungan masyarakat Jawa dengan dunia Islam telah terjalin sejak abad ke-11 melalui aktivitas perdagangan di wilayah pesisir. Nah, karena ini juga makam Fatimah binti Maimun menjadi bukti penting bahwa proses Islamisasi di Jawa berlangsung secara damai melalui interaksi sosial dan perdagangan. Nah, di sini juga ada penyebaran Islam melalui perdagangan gitu kan. Jadi kan Muslim tuh awalnya ada dari Arab, Persia, India, Gujarat yang datang ke pelabuhan untuk berdagang. Nah, dalam hal itu juga diperkenalkan bahwa ajaran Islam terlaksana secara damai, jujur, dan berakhlak mulia yang diterima oleh masyarakat. Itu juga terjadi adanya sebuah barang dagangan seperti rempah-rempah, kain, keramik, dan juga di sini para pedagang membawa nilai-nilai Islam seperti kejujuran, persaudaraan, serta keadilan. Pada gambar ini ditampilkan Wali Songo, yaitu 9 ulama yang memiliki peran sangat besar dalam penyebaran Islam di Pulau Jawa. Keberhasilan Wali Songo terletak pada metode dakwah yang mampu menyesuaikan dengan budaya lokal masyarakat. Mereka memanfaatkan media seperti wayang, gamelan, seni bangunan, sastra, dan berbagai tradisi sebagai sarana menyampaikan ajaran Islam. Pendekatan budaya tersebut membuat masyarakat lebih mudah menerima Islam tanpa harus meninggalkan identitas budayanya. Selain berdakwah, Wali Songo juga berperan dalam perkembangan pendidikan, pemerintahan, dan berdirinya Kesultanan Demak sebagai kerajaan Islam pertama di Jawa. Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat Nusantara. Di Sumatera, Islam melahirkan kesultanan-kesultanan yang memperkuat jaringan perdagangan internasional. Di Pulau Jawa, Islam mengubah sistem pemerintahan melalui berdirinya kesultanan serta berkembang melalui peran para ulama dan wali songo yang memadukan ajaran Islam dengan budaya lokal. Sementara itu, di Indonesia bagian timur, Islam mendorong perkembangan perdagangan rempah-rempah dan lahirnya kerajaan-kerajaan Islam meskipun kemudian menghadapi intervensi VOC. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut oleh masyarakat Nusantara, tetapi juga menjadi faktor penting yang membentuk perkembangan peradaban, pemerintahan, perekonomian, dan budaya Indonesia saat ini. Di Indonesia bagian timur, Islam berkembang terutama melalui jalur perdagangan rempah-rempah. Sebelum Islam datang, kondisi politik masih bersifat lokal dan sederhana. Kekuasaan berada di tangan kepala suku atau raja-raja kecil yang memimpin wilayah masing-masing. Belum terdapat kekuasaan besar yang mendominasi seluruh kawasan. Sedangkan dari sisi ekonomi, masyarakat mengandalkan hasil laut, hasil hutan, dan pertanian. Wilayah Maluku telah dikenal sebagai penghasil rempah-rempah seperti cengkeh dan pala yang sangat diminati oleh pasar internasional. Perdagangan berlangsung cukup aktif melalui jalur laut, namun belum ada sistem monopoli yang mengendalikan perdagangan tersebut. Gambar berikut merupakan Benteng Somba Opu yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Benteng ini merupakan pusat pertahanan kerajaan Goa yang dibangun pada abad ke-16 dan menjadi salah satu simbol kejayaan kerajaan Islam di Indonesia pada bagian timur. Kerajaan Goa berkembang menjadi pusat perdagangan penting yang menghubungkan wilayah Maluku, Jawa, Sumatera, dan berbagai negara asing. Melalui pelabuhan Makassar, berbagai komoditas seperti rempah-rempah diperdagangkan ke pasar internasional. Benteng Somba Opu menunjukkan bahwa setelah Islam berkembang di Indonesia, bagian timur, kerajaan-kerajaan Islam tidak hanya memperkuat identitas keagamaannya, tetapi juga memperkuat sistem politik, militer, dan ekonomi mereka. Namun, kejayaan tersebut kemudian menghadapi tantangan besar seperti ketika VOC mulai melakukan intervensi politik dan monopoli perdagangan rempah-rempah di kawasan Nusantara. Berdasarkan pembahasan yang telah kami sampaikan, dapat disimpulkan bahwa kedatangan Islam membawa perubahan besar dalam perkembangan politik dan ekonomi Nusantara. Dilihat dari berbagai bukti sejarah dan arkeologis yang telah ditampilkan, dapat diketahui bahwa masuknya Islam membawa perubahan yang signifikan dalam kehidupan masyarakat Nusantara. Di Pulau Sumatera, Islam melahirkan kesultanan-kesultanan kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan Aceh yang berkembang sebagai pusat perdagangan dan memperkuat jaringan perdagangan internasional.
Di Pulau Jawa, Islam mengubah sistem politik dari kerajaan Hindu-Buddha menjadi kesultanan melalui peran para ulama dan wali songo yang berhasil mengintegrasikan ajaran Islam dengan budaya lokal dan juga mendorong pertumbuhan kota-kota pelabuhan. Sementara itu, di Indonesia bagian timur, Islam memperkuat perdagangan rempah-rempah dan melahirkan kerajaan-kerajaan Islam. Dengan demikian, Islam tidak hanya menjadi agama yang dianut masyarakat Nusantara, tetapi juga menjadi faktor penting yang membentuk perkembangan peradaban, pemerintahan, dan perekonomian Indonesia hingga masa sekarang. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen, dan teman-teman sekalian yang sudah menonton video ini. Semoga menjadi informasi yang bermanfaat serta memenuhi tugas UAS mata kuliah wajib sejarah masa Islam. Demikian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.